dari aku sih itu ya tadi perlu di notes teman-teman, kalau misalkan suatu saat teman kalian itu punya kelompok main yang baru, itu tuh bukan suatu pengkhianatan. Emang akan ada masanya gitu loh. Kan orang-orang bilang kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Semuanya, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenpora. Bersama saya, Ufa Salva Khairunisa dari kelas 9G. Nah, jadi di podcast MIS kali ini itu ada yang beda, yaitu podcast MIS kali ini ada segmen baru yang bernama Pemancar, Pemantik Berbicara. Jadi pemancar ini digagas langsung oleh Pemansora bersama Kreatif Studio SMP Negeri 4 Surabaya yang berisi mengenai, kita akan berbicara di segmen kali ini, kita akan berbicara tentang isu-isu yang sering terjadi di kalangan remaja. Nah, di segmen pertama atau episode pertama program Pemancar ini kita akan berbicara mengenai circle kecil tapi solid atau circle besar tapi toksik. Narasumber kita kali ini merupakan mahasiswa dari Unair. Oke. Mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu sebelum dimulai lebih lanjut. Oke, sebelumnya kenalin, aku Ardis Sultan Ahmad, biasa dipanggil Ardis. Aku dari Psikologi Unair. Oke. Aku Salsabila Olivia, biasa dipanggil Sasa. Aku juga dari Psikologi Unair. Bu Friska saya juga. Oke, di sini saya Bu Friska Dina Kartika Sari, biasanya dipanggil Bu Friska. Kebetulan saya juga BK di sini dan pendamping untuk Pemansora juga, seperti itu. Nah, mungkin sebelum dilanjut nih boleh dikasih disclaimer dulu deh Bu, kalau misal program ini tuh didampingi oleh para ahli. Oke, mungkin ini selain kakak-kakak ini kan juga kita dampingin ya. Saya sendiri juga dari alumni psikologi juga. Kebetulan juga saya ambil profesi psikolog juga dari psikologi Ubaya, seperti itu. Ketika mungkin nanti untuk kakak-kakak ini semoga bisa memberikan wawasan ya, wacana untuk kedepannya itu lebih baik lagi kayak gitu. Oke, sebagai pembuka nih, menurutnya Bu Friska, Kak Sasa sama Kak Ardis ini better circle yang besar atau circle yang kecil? Oke, mau dari siapa dulu? Terserah. Menurut aku itu balik lagi ke kepribadian dan kebutuhan masing-masing kan, karena tiap orang kan beda. Dan menurut aku circle besar atau circle kecil itu masing-masing punya plus minusnya sendiri. Kalau circle kecil mungkin plusnya bisa kedekatan emosionalnya tuh lebih kuat, terus bisa lebih terbuka juga satu sama lain. Cuman minusnya mungkin relasinya kurang kalau circle kecil. Sedangkan kalau circle besar mungkin plusnya relasinya semakin luas kan. Tapi mungkin kita nggak bisa sedekat itu dibanding dengan yang circle kecil. Menurutku seperti itu. Oke, kalau aku juga setuju sih sama Ardis, balik lagi ke kebutuhan individu masing-masing itu gimana. Dan kalau ditarik dari dinamika kelompoknya psikologi ya, sebenarnya jumlah teman, jumlah anggota atau kuantitas itu tuh bukan faktor utama. Yang paling penting itu kualitas kedekatannya. Gimana kualitas hubungan kalian sama teman kalian, gimana kualitas interaksi kalian gitu sih. Iya sih, dari kalau sedikit aku tambahin ya, maksudnya dalam artian bagaimana kita bisa bersikap ya, dimana kita memang sih kita dalam memilih teman itu harus bisa menempatkan diri, tidak maksud hati untuk aku nggak mau berteman sama ini, aku nggak pernah berteman, tidak seperti itu. Tapi kita bagaimana kita bersikap. Kalau udah nggak nyaman, udah nggak satu visi, kenapa harus dilanjutin? Karena itu nanti akan mempengaruhi dengan kesehatan mental kita sendiri, seperti itu Mbak Ulfa. Mungkin bagaimana kita menempatkan diri seperti itu. Oke. Kalau misal nih Kak, Bu, ada seseorang anak yang dia itu ikut salah satu circle cuma karena dia takut sendirian atau FOMO, itu bagaimana menurut kalian? Kalau menurut aku, kalau konteksnya FOMO ya, sebenarnya ini ada kaitannya dengan teori identitas sosial, di mana seorang remaja itu cenderung
mencari identitas sosial atau mencari jati diri dengan mereka itu ikut bergabung atau ikut mengelompokkan diri ke dalam kategori tertentu. Misal kayak aku pengen dikenal sebagai anak yang hits, makanya aku gabung ke circle yang hits. Mereka takut kalau misal mereka nggak gabung dalam kategori kelompok tertentu itu, istilahnya mereka itu nggak punya nama lah gitu. Dan menurutku sebenarnya itu adalah hal yang sangat umum atau sangat wajar terjadi, terutama di kalangan remaja ya. Tapi kalau misalkan kita terlalu memaksakan buat join dengan circle yang sebenarnya nggak selaras atau sefrekuensi dengan kita, dalam jangka waktu yang panjang itu jatuhnya sebenarnya nggak bagus buat diri kita sendiri. Jatuhnya jadi nggak sehat buat diri kita sendiri. Kalau dari aku mungkin mau nambahin, jadi tuh di fase remaja itu emang kebutuhan afiliasi sosialnya tuh lagi tinggi-tingginya, dan mereka tuh emang lagi mencari identitas diri, jati diri gitu kan, salah satunya melalui kelompok tadi, benar katanya Ardis. Nah, dan FOMO nih zaman sekarang tuh media sosial tuh bisa memperkeruh perasaan FOMO itu gitu ya, karena kan kita lihat di media sosial itu banyak teman-teman yang punya circle, mereka berbagi momen bersama gitu kan, senang-senang bersama. Jadi kalau ada remaja yang merasakan seperti itu, aku bisa ikut memahami gitu loh, karena itu emang bagian dari fase perkembangannya mereka gitu. Mereka emang membutuhkan afiliasi sosial yang tinggi, dan mungkin dari mereka emang membutuhkan circle tersebut gitu. Jadi bisa dipahami sih. Ya, yang dikatakan sama Kak Ardis sama Kak Sasa ini ada benarnya ya. Jadi secara psikologis itu ketika kita mencari teman itu kan mencari teman yang satu circle, maksudnya yang suportif, yang cocok, yang selaras seperti itu ya. Jadi yang bikin kita nyaman. Jadi kalau dirasa kita sudah nggak sefrekuensi, kenapa harus kita lanjutin? Karena itu nanti akan mempengaruhi kesehatan mental juga. Jadi pintar-pintarnya kita bersikap seperti itu Kak Ulfa. Kayak gitu sih. Oke. Nah kan tadi kan Kak Sasa udah pernah nyinggung tentang afiliasi sosial. Nah, mengapa circle pertemanan sering menjadi keresahan remaja dalam konteks afiliasi sosial di dunia sekarang? Oke. Jadi yang seperti tadi aku bilang, kalau fasenya remaja tuh fase-fasenya mereka mencari identitas diri mereka, salah satunya melalui kelompok itu tadi. Nah, by the way, kelompok, circle atau gabungan pertemanan itu tuh nggak cuma sekedar sebagai tempat kita nongkrong, tempat kita sharing cerita, tapi bagi remaja itu tuh bisa menjadi bagian dari identitas dirinya mereka gitu kan. Dan itu juga bisa menjadi tempat di mana mereka tuh merasa diterima gitu loh. Jadi wajar kalau misalkan mereka resah nggak punya circle, wajar kalau mereka ngerasa resah, takut nggak punya kelompok, nggak punya teman yang bisa menerima mereka gitu. Karena ya emang itu mereka sedang membutuhkan itu pada masa itu. Dan lagi itu kan menjadi identitas dirinya, sebagian dari dirinya gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka kehilangan circle atau nggak punya tuh, rasanya tuh diri mereka tuh nggak lengkap karena kebutuhan mereka belum terpenuhi itu tadi gitu sih. Tapi itu sering terjadi di beberapa orang doang kan, nggak semua orang, atau emang semua orang kayak gitu? Kalau menurut aku sih terjadinya di beberapa orang doang sih ya, karena kan ada emang orang-orang tuh yang dia tuh gampang klop sama orang lain dan gampang berbaur, gampang gabung ke kelompok manapun gitu. Tapi ada orang-orang yang emang dia tuh bukan pemilih sih, tapi mungkin cocoknya tuh agak susah gitu ya. Jadi wajar kalau misalkan ada orang yang merasa kayak gitu. Mungkin dari Ardis atau Bu Friska ada tambahan? Iya, mungkin kan di masa remaja ini kan kadang remaja itu ya benar kata Kak Salsa tadi, ada self validation, ya kan. Jadi butuh validasi Di kayak sosial. gitu. Jadi ya pintar-pintar itu kembali lagi ke pintar-pintarnya kita memilih teman. Karena tidak memungkinkan bahwa kembali lagi ke dukungan sosial dia ya. Jadi kayak menjadi ketika kita udah menjadi satu kelompok itu menjadi kita lebih percaya diri ya kan. Kadang apalagi circle-circle yang ada tanda kutip maksudnya kalau ikut ini itu kita lebih percaya diri nih, kita lebih hits nih, kan ada yang seperti itu. Tapi kembali lagi kalau kita ngerasa nggak nyaman, ngerasa terpaksa, akhirnya kan kembali lagi secara psikologis kan kena mental kita lagi seperti itu gitu. Mungkin ada tambahan dari Ardis? Mungkin aku mau nambahin yang lanjutan yang validasi sosial itu. Jadi kayak menurutku sebenarnya validasi sosial itu emang terkadang perlu buat membangun harga diri dan juga membangun rasa dipercaya. Tapi jangan jadikan validasi sosial itu sebagai
istilahnya satu-satunya sumber kebahagiaan. Jadi kayak ya Oke. Ya, betul. ya, menurutku itu sih. Mungkin kan di sekitaran saya aku kan banyak yang kayak gitu ya. Gimana cara mungkin gimana definisi dari circle pertemanan yang sehat dari kakak-kakak ini supaya bisa menghindari orang-orang yang butuh validasi sosial banget tapi lebih ke arah negatif. Oke, mau dari siapa dulu? Bebas dari kamu dulu. Oke, mungkin mulai dari aku dulu ya. Ya, monggo. Kalau dari aku pribadi, ini kan sebenarnya balik lagi ke individu masing-masing ya. Circle yang sehat, circle yang suportif itu kayak gimana. Tapi buat aku, pertemanan yang sehat itu yang kalau teman-teman aku tuh suportif. Kalau aku tuh ketemu mereka, aku bisa ngerasa aman, nyaman, dan bisa jadi diriku sendiri. Aku nggak takut buat mengekspresikan diriku, buat jadi diriku sendiri, buat mengekspresikan emosi, perasaanku itu tuh nggak takut, dan aku punya trust ke mereka dan mereka juga punya trust ke aku. Kalau dari Ardis gimana? Ya, jadi aku setuju juga sama Sasa. Jadi menurutku yang bisa membuat kita nyaman dalam sebuah circle atau circle itu bisa dikatakan sehat kalau kita bisa menjadi diri kita sendiri apa adanya dalam circle itu. Kita juga bisa saling support, saling menghargai perbedaan, dan juga menerima kekurangan diri kita masing-masing. Jadi intinya kalau circle itu bisa dikatakan sehat menurutku kalau kita bisa jadi diri kita sendiri apa adanya, dan juga kita bisa saling percaya satu sama lain. Itu sih menurutku. Itu udah meliput semua ya, maksudnya dari Kak Ardi sama Kak Sasa itu hampir sama. Intinya memberikan dukungan emosional. Intinya kalau saya ambil benang merahnya itu memberikan dukungan emosional. Jadi lebih menghargai batasan kita, tidak memaksa kayak gitu. Jadi support sistem yang gimana itu berarti kan circle yang sehat kayak gitu. Kalau saling menjatuhkan berarti kan udah nggak sehat kayak gitu. Jadi poin pentingnya adalah dukungan emosional. Kayak Gitu. Tapi dari pandangannya kalian masing-masing, better circle yang kecil atau circle yang besar? Kalau aku pribadi, sebenarnya ini jawabannya tergantung individu Individunya masing-masing. masing-masing. Tapi kalau aku pribadi, aku prefer circle yang kecil, karena menurut aku circle yang kecil itu kedekatan emosionalnya itu bisa lebih kuat, dan juga aku merasa aku di circle kecil itu aku bisa lebih menjadi diriku apa adanya, dan juga bisa lebih terbuka ke orang-orangnya gitu loh. Maksudnya kalau circle besar kan orangnya banyak tuh, terus orangnya juga macem-macem, dan mungkin kayak aku dari banyaknya orang itu aku ada beberapa orang yang kurang jadi aku jadi istilahnya agak jaim dan agak nggak terlalu terbuka sama orang-orang itu. Jadi aku prefer circle kecil tapi berkualitas. Terus Kalau dari aku sebenarnya balik lagi sih ke kebutuhan orang masing-masing. Tapi kalau misalkan aku sendiri, aku nggak masalah circle besar atau kecil, as long as orang-orangnya itu suportif, as long as orang-orangnya tuh nggak toxic, nggak menjatuhkan gitu. As long as bisa saling support gitu, aku nggak masalah sih mau circle besar atau kecil. Kalau saya pribadi ya itu tadi kembali ke kebutuhan ya. Kalau di dunia kerja ya kan mau tidak mau saya harus berkomunikasi dengan beberapa orang, dengan beberapa pihak. Tapi pintar-pintarnya kita bisa memilah mana teman yang bisa dijadikan teman atau cuman just partner kerja aja. Jadi memang kita bisa membedakan mana nih teman yang bisa diajak kerja dan teman dekat, ataupun terkadang kan ada yang orang masih belum bisa memilah gitu ya. Dalam artian sampai ke bawah ke hal yang pribadi kayak gitu saya kurang serak sih. Jadi kan nggak menutup kemungkinan memang di dunia kerja itu kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang sampai ngikutin kepribadian itu yang mungkin nanti saya yang cut sendiri. Entah itu saya yang kalau nggak bisa saya cut, jadi saya yang akan mundur pelan-pelan kayak gitu. Tapi dari memang gimana caranya kita menempatkan diri kita ya seperti itu. Di masa remaja sekarang kan Bu, kalau misal di usia aku nih, di usia aku kan berarti penting banget buat cari relasi buat kedepannya. Nah, kalau misal relasinya ini lebih ke arah negatif gimana? Jadi kan circle pertemanan yang besar kan kemungkinan besar bisa mengarah ke hal yang negatif. Soalnya kan banyak teman-teman yang nggak mendukung atau banyak yang iri juga kan bahkan. Gimana cara membatasinya atau gimana cara kita tahu supaya membedakan orang yang benar-benar berpengaruh ke kita buat kedepannya sama yang nggak berpengaruh atau cuma semata doang? Kalau menurutku itu sebenarnya udah hampir kejawab di pertanyaan sebelumnya ya, yaitu pinter-pinter memilah. Karena emang ada orang yang
bisa diajak kerja tapi anak ini nggak bisa kayak terlalu deket gitu karena mungkin anaknya agak toksik, atau anak ini tuh cuman bisa main-main aja tapi kalau kerja nggak serius, nggak benar gitu. Jadi kayak kita menurut aku pinter-pinter milih aja sih mana teman yang mau dijadikan teman, mana teman yang mau dijadikan rekan kerja gitu. Ada tips nggak buat kayak gitu, buat cari relasi? Sebenarnya sih kalau menurut saya ya perbanyak dulu aja. Nanti kamu akan lama-lamaan kalau kita udah terbiasa, kita bisa kok membedakan mana yang temen itu di lingkungan yang sehat atau tidak. Seperti itu. Nah, di situ dari pembelajaran itu nantinya kalian akan bisa membedakan, oh ini circle yang oke nih, yang untuk aku nyaman, support untuk kedepannya menambah wawasan atau apapun itu. Nanti kalau misalnya kamu udah nemu hal seperti itu dan ketemu yang teman-teman yang lingkungan negatif, nanti kamu akan sendiri dengan pinternya kamu sendiri akan mundur dengan pelan-pelan seperti itu. Kita mencari teman sebanyak mungkin itu teman sebanyak mungkin itu untuk mencari relasi, tapi bagaimana cara kita memilah juga relasi tersebut. Iya. Kayak gitu Kak Ulfa. Jadi menurutku juga nggak usah terlalu terburu-buru sih. Maksudnya kalau misal kita ada di lingkup baru gitu, kita nggak apa-apa cari teman yang sebanyak-banyaknya. Nanti seiring berjalannya waktu pasti ada seleksi alam lah istilahnya. Berarti kayak bisa diseleksi sama dirinya sendiri. Nanti ya akan kebawa sendiri kok nanti. Iya, nanti bawa sendiri kok. Gitu. Menurut kakak nih, gimana remaja yang kalau misal milih circle itu yang minoritas daripada teman-temannya? Jadi kebalikannya dari yang tadi kan yang FOMO, yang kalau misal milih karena ikut-ikutan teman. Kalau ini tuh bagaimana dia memilih circle tapi yang beda dari temannya, tapi circle-nya itu dia merasa nyaman dengan circle itu. Kalau kayak gitu sih yang nggak apa-apa ya. Dan ini tuh perlu di-note juga kalau misalkan pengalihan kelompok pertemanan berpindah dari circle A ke circle B itu tuh bukan suatu pengkhianatan. Benar yang tadi Friska bilang gitu ya. Nanti tuh, dan ini sesuai social experience aku juga, sejauh aku bertumbuh dan berkembang di umur 20 tahun ini, nantinya tuh akan terbawa sendiri gitu loh. Kayak waktu di kuliah, aku tuh waktu semester 1 aku tuh kayak mikir, oh nggak bisa nih, circleku harus sustain di sini, harus sustain nih orang-orangnya gini-gini. Tapi semakin aku tumbuh dan berkembang dan aku belajar lewat banyak hal tuh, ternyata tuh nanti tuh akan kegeser sendiri. Karena apa? Karena bisa jadi di circle A itu emang kita sama-sama cocok nih circle A di circle B. Tapi bisa aja di circle A tuh punya hal yang kita butuhin, tapi di circle B tuh nggak punya. Kayak misalnya di circle A tuh kita pengennya dia bisa ambis gitu, tapi ternyata circle A nggak bisa. Intinya kayak gitulah. Circle A tuh salah satunya plus minus gitu kan. Jadi kayak misalnya kita butuh circle yang ambis, tapi circle A nggak bisa, tapi circle B bisa, tapi circle B ini minusnya dia nggak enak buat diajak ngobrol. Tapi circle A bisa. Gitu. Nanti itu pada akhirnya tuh akan terseleksi sendiri lah gitu. Selagi aman untuk diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, ya nggak apa-apa gitu. Setuju. Pintar-pintarnya bersikap. Poin penting itu pintar-pintarnya kita bersikap. Jadi gimana caranya kita bisa memposisikan diri kita, atau mungkin coba kita membayangkan kalau kita di posisi dia terus kita digituin gimana rasanya. Nah itu tadi itu dibalik, jadi biar kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan seperti itu. Iya, setuju. Soalnya tadi aku habis dapet cerita nih dari anak SMA lah. Anak SMA itu dia cerita kalau misal waktu awal-awal dia MLS, dia itu temennya banyak, teman-temannya banyak. Tapi akhir-akhir ini salah satu temennya ini nuduh dia karena dia punya circle baru. Circle barunya itu bukan yang ini, yang nuduh ini. Jadi kayak dia itu nggak tahu ya, entah syirik atau apa, pokoknya dia itu nuduh yang cerita ke aku ini kalau misal dia ngianatin yang nuduh ini. Poinnya kan berarti kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial. Ya itu tadi. Mungkin ya kan kadang ada orang yang biasanya nih, saya sama Kak Salsa lama baru sehari, 2 hari, 3 hari Kak Salsa udah nyaman sama saya. Tiba-tiba saya berpaling ke Mas Ardis sama Kak Ulfa mungkin nih, ya itu kan akhirnya ada kecemburuan sosial dari Kak Ulfa kan nih biasanya sama aku, tapi kok tiba-tiba sekarang sama Ardi, sama Ulfa, kenapa? Ada apa dengan aku? Sebenarnya itu kan kembali ke diri kita masing-masing ya, bagaimana kita menyikapi seperti itu. Tapi cara buat mengatasi orang yang kecemburuan itu gimana sih, Bu? Cemburu sosial gitu? Ngasih pemahaman ya, pelan-pelan, nggak bisa langsung kita tinggalkan langsung del gitu, nggak bisa.
Jadi kita pelan-pelan kasih pemahaman ke dia. Kenapa kita bersikap seperti ini? Coba hitungannya sekarang kalau dalam tanda petik itu kayak deep talk bersama teman kayak gitu ya kan? Kayak gitu. Jadi komunikasi dua arah. Jadi pelan-pelan kita ngasih tahu pemahaman mauku tuh seperti ini. Tapi kalau kita memaksakan apa kehendak kita kan juga nggak fair ya. Maksudnya nggak bijak juga kalau seperti itu. Jadi kan kita kembalikan ke anak ini. Saya kayaknya kita udah gak satu visi nih, gimana caranya kita bersikap kayak gitu. Gitu sih kalau dari saya. Nggak tahu lagi kalau dari kakak-kakak ini gimana, mungkin Kak Salsa mungkin. Kalau dari aku sih itu ya, tadi perlu di notes teman-teman, kalau misalkan suatu saat teman kalian itu punya kelompok main yang baru, itu tuh bukan suatu pengkhianatan. Emang akan ada masanya gitu loh. Kan orang-orang bilang kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Selagi bisa dikomunikasikan dengan baik dan bisa berhubungan dengan baik, ya itu berarti bukan suatu masalah gitu loh, nggak perlu dipermasalahkan. Wajar kok kayak gitu tuh. Ya jujur dari aku juga sangat setuju dengan Salsa. Jadi kayak misal aku dari circle A terus tiba aku punya circle B, dan itu menurutku bukan pengkhianatan selagi aku masih bisa menjalin hubungan baik dengan kedua circle itu gitu. Jadi meskipun punya circle baru bukan berarti aku musuhin circle lama gitu. Oke. Tapi biasanya kan orang yang dengan kecemburuan sosial itu kan pasti kalau misal dalam suatu circle kan pasti berdampak negatif nih ya. Gimana cara bedainnya bercandaan yang negatif yang lebih mengarah cenderung ke negatif sama bercandaan yang cuma sebatas bercandaan biasa? Oke, kalau dari aku ya, bercandaan itu, ini by the way sedikit menyinggung, kemarin itu project kita tuh tentang bullying ya. Dan kemarin aku sempat nge-mention juga, hati-hati kalau bercanda, jangan keterlaluan, karena kalau keterlaluan bisa masuk bullying. Dan bercandaan yang serius, bercandaan yang beneran bercanda itu tuh sifatnya tuh mutual. Jadi kalau misalkan ketika jokes itu dilempar, semua orang tuh ketawa, semua orang dan yang dibercandain pun juga nggak merasa tersinggung. Jadi nggak ada yang sakit hati, nggak ada tuh pas jokesnya dilemparin tiba-tiba ada 1-2 orang yang mau ketawa tapi kayak itu kan berarti kan perlu dievaluasi gitu loh bercandaannya. Mungkin dari Ardis atau Bu Friska? Sama aja sih kayak gitu memang. Ya. Kalau misal nih, kan kita udah bisa bedain nih circle bercandaan yang sehat sama yang nggak sehat. Apa tanda-tanda jika suatu circle itu udah mulai nggak sehat? Kalau dari aku mulai nggak sehat itu kalau misalkan aku pulang dari circle itu, habis ngumpul aku pulang-pulang itu capek mental, kayak drainingnya tuh draining yang nggak capek karena seneng, tapi kayak ngerasa ganjel, ngerasa nggak nyaman pulang-pulang itu. Kalau dari Ardis? Ya aku hampir sama juga jawabannya. Kalau aku merasa aku nggak cocok atau ngerasa circle ini tuh negatif, pasti aku habis dari situ kayak ngerasa capek gitu, kayak ngerasa draining gitu. Dan juga aku kalau dari aku menilai circle itu negatif atau enggak itu lihat ke pengaruhnya buat aku ke depannya juga, apakah circle ini tuh ke depannya bisa bawa pengaruh yang positif atau malah menjerumuskan aku ke hal yang enggak sih. Aku gitu. Dari Bu Friska. Kalau dari saya sendiri sih mungkin ya itu tadi hampir sama, nggak ada bedanya antara Kak Salsa atau Kak Ardis. Jadi pasti kalau kita udah nggak nyaman gitu kan kita capek-capek sendiri ya. Ngapain sih kayak gitu, ya udah mendingan cabut aja lah dari sini daripada diterusin malah berantem ya kan. Ya itu udah tanda-tanda kalau misalnya kita nggak sefrekuensi itu akhirnya kayak kita ketabrak sendiri gitu loh Kak Ulfa. Jadi kalau saya udah nggak nyaman itu pasti kelar pulang dari kerjaan gitu, aduh kayaknya nggak bisa dilanjutin deh kayak gitu. Feel kita itu bisa kebawa sendiri kok. Kita bisa ngerasain hawa-hawa itu gimana kayak gitu. Tapi kebanyakan dari circle toxic ini dimulai dari satu individu atau semua anggotanya itu toxic? Alasan dari suatu circle itu menjadi toxic? Ini tanya soal circle ya? Oke, jadi balik lagi ke yang awal ya. Tadi kan aku sempat nge-mention kalau misalkan circle itu nggak cuma tempat nongkrong, itu bisa jadi bagian dari identitas diri kita. Dan sama selayaknya cermin gitu ya. Jadi kadang tuh personality kita, kepribadian kita, cara orang menilai kita tuh bisa dilihat dengan lingkungan kita, gimana circle kita gitu ya. Jadi kalau misalkan ada circle yang toksik itu, circle yang kelihatannya toksik, ya mungkin orang-orang yang di dalamnya memang mungkin
ada masalah yang perlu diobrolin gitu sih. Kok dari Adis atau Bu Friska? Kalau dari aku tadi kan pertanyaannya itu dari satu orang apa dari semua circle ya. Menurutku itu nggak bisa dipastiin, maksudnya bukan berarti kalau misal circle ini dicap jelek itu semua orangnya itu benar-benar jelek. Mungkin ada satu atau dua orang yang istilahnya masih benar, tapi mereka entah karena suatu keadaan apa mereka itu nggak bisa ninggalin circle itu, jadi mereka tetap stay di circle itu. Jadi kayak Iya, nggak bisa, memang tidak bisa dimungkirin kalau kita tidak bisa ngejudge dulu orang itu cuma satu orang atau dua orang. Kadang hanya satu orang, tapi dia akan mempengaruhi pertama satu, dari situ nanti mempengaruhi lagi satunya lagi. Akhirnya kan terbentuk suatu circle yang akhirnya kayak gitu loh Kak. Jadi pintar-pintarnya kita, jadi kembali lagi kan pintar-pintarnya kita bagaimana menempatkan diri. Kalau misalnya udah nggak nyaman, nggak sehat, kenapa harus diteruskan? Daripada kita sakit hati, kena mental juga ya kan, ya udah kita harus pintar ke-cut atau kita yang mundur kayak gitu. Oke. Tapi kalau misal aku nih, aku di dalam lingkaran circle yang toksik, tapi aku udah menyadari kalau misal circleku ini udah mulai toksik nih, padahal awalnya itu circleku sehat. Menurut kakak ini apa sih yang harus aku lakuin? Soalnya kan kalau misal yang terjadi di anak-anak sekarang kan pasti takut buat nge-cut off sih. Mungkin ada nggak cara yang lebih halus daripada itu? Ya, menurutku tuh balik lagi ke penempatan aja sih. Misal kayak kamu merasa circle ini tuh makin lama makin gak sehat, tapi kamu masih butuh circle ini buat relasi, buat apa? Ya mungkin kamu bisa, jadi kayak ya mungkin kamu bisa tetap berteman. Ya mungkin istilah kasarnya gitu, kasarnya kayak gitu. Mungkin kamu bisa tetap menjalin hubungan buat rekan kerja atau apa, bukan yang kamu nge-cut off, tapi kamu membatasi biar nggak terlalu deket lagi, istilahnya agak jaga jarak begitulah. Jadi just cuman teman dalam hal tanda petik, ya udah rekan kerja atau partner untuk ngerjain tugas. Mungkin kalau di kakak-kakak mahasiswa ini kan untuk tugas kerja kelompok gitu kan ya, itu mungkin ya itu aja sih, bukan teman untuk easy going atau curhat secara intens kayak gitu. Selagi enggak maksudnya selagi masih bisa ada hubungan baik, selagi masih bisa bermanfaat, selagi kamu masih bisa berkembang cukup dengan berinteraksi, itu nggak perlu di cut off sih. Mungkin bisa dijauhi atau dijaga jarak aja. Jaga jarak sampai kita bisa menempatkan diri lagi. Oke, mungkin ada pesan-pesan nggak buat para remaja sekarang yang lagi membutuhkan relasi atau lagi bingung tentang circle kecil atau circle besar? Sebenarnya hampir udah kejawab juga sih. Terus kayak ya itu tadi nggak usah buru-buru. Misal kayak berada di lingkup baru, ya gak apa-apa gitu, cari circle yang seluas-luasnya. Juga pasti bakal ada seleksi alam kok. Dan juga nanti pastinya kita juga bakal bisa memilah mana yang ini cuman rekan kerja, mana yang ini cuman main, atau mana yang bisa dua-duanya gitu sih. Iya sih. Kalau dari aku sih jangan takut buat memulai lembaran baru gitu. Kenal sama orang sebanyak-banyaknya itu nggak apa-apa. Karena kan berarti kita punya kesempatan yang banyak juga ya kalau kenal sama orang, punya relasi banyak gitu. Cuman balik lagi kalau misalkan perkara circle, perkara kedekatan gitu ya, itu bisa dipilah-pilih sendiri aja sesuai kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Udah, semuanya udah terjawab oleh Kak Adis dan Kak Salsa. Poin intinya adalah bagaimana pintar-pintarnya kita menempatkan diri. Kayak gitu. Jadi karena gimana itu dimanapun kita berada, kita harus bisa memosisikan diri kita itu seperti apa kayak gitu. Jadi nggak mungkin ya dengan bertambahnya usia kita tidak bisa menempatkan diri. Pasti dengan bertambahnya usia juga kita kan berkembang ya pemikiran kita, mana yang baik mana yang buruk kita pasti udah tahu. Benar Kak Adis tadi, saya setuju dengan kata-katanya Kak Adis, akan ada seleksi alam. Itu pasti ya. Kayak gitu. Ada pertemuan pasti ada perpisahan dong. Nah itu. Nah, mungkin buat pembahasan kali ini mungkin sudah dicukupkan. Ada pesan-pesan nggak buat remaja atau tentang apapun deh, tentang cara memilih pertemanan atau ada tips gitu? Nggak ada. Udah sih, udah kejawab semua. Udah kejawab semua. Tergantung pada intinya, tergantung pada individunya masing-masing ya Kak. Sesuai kebutuhan. Buat membatasinya. Oke.
Sekian, itu dulu tadi merupakan program atau segmen baru kita yang bernama Pemancar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bye-bye. Bye bye. Bye.